Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Ini merupakan pengalaman pertamaku. Sedikit gugup, namun aku mengikuti instingku. Puas menjelajahi bibir Kansa, menciumanku mulai beralih ke bagian tubuhnya yang lain. Aku mempraktekkan segala fantasi liarku selama ini. Aku mencium dan mengecupi tekuk lehernya, berlama-lama mengendus larumannya. Aroma tubuh Kansa membuatku benar-benar mabuk. Ini benar-benar di luar ekspektasiku. Segala fantasi liarku tidak ada apa-apanya dibandingkan saat ini. Tubuh Kansa benar-benar membuatku menggila. Akhirnya, malam itu tubuh kami pun bersatu. Penyatuan dua tubuh dan jiwa. Aku mencintaimu, Kansaku. Aku tertidur dengan perasaan sangat puas. Aku memeluk tubuh wanitaku dengan sangat erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa sangat bahagia. Kansa sudah menjadi milikku. Dia tidak akan bisa lepas dariku. Selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah melepaskannya. Sayang, kamu tidak akan bisa lari dariku. Dimanapun kamu berada, aku akan mencarimu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kamu adalah milikku. Kamu wanitaku. Aku akan menjadikanmu istriku, ibu dari anak-anakku. Mulai saat ini, belajarlah menerima dan mencintaiku. Aku mencintaimu, Kansaku. Aku mengecup kening Kansa dengan lembut dan jatuh tertidur dengan lelap. Aku melihat Diana sedang berdiri di atap gedung yang tinggi. Tubuhnya tampak terayun-ayun, tertiup oleh angin. Aku bisa melihat keputusasaan dalam gerak-gerik tubuhnya. Ngapain di situ? Turun, ucapku dengan perasaan khawatir. Diana berdiri di ujung gedung. Satu langkah yang salah akan membuatnya jatuh dan tewas seketika. Perasaanku sangat tidak was-was. Sini turun. Jangan berdiri di situ. Bahaya, Aku berjalan mendekati dan berusaha mengulurkan tanganku. Jangan mendekat, teriakan Diana menghentikan langkahku. Wanita itu membalikkan tubuhnya dan menghadapku. Raut wajahnya syarat akan kesedihan. Matanya memerah. Sementara air mata tak berhenti mengalir dari matanya. Tatapan matanya tampak sangat putus asa, seperti tidak ada keinginan untuk hidup di sana. Kamu kenapa? Ayo turun dulu, ceritakan semua pada aku. Percuma, Al, percuma. Semua gak ada gunanya. Aku mau mati. Diana mulai berteriak-teriak menggila. Aku berusaha menenangkannya. Kamu kenapa? Ceritakan semuanya padaku. Gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Pegang tanganku. Ayo turun. Aku kembali mengulurkan tangan. Namun Diana lagi-lagi mengacukannya. Tangisannya semakin keras. Tubuhnya gemetar hebat. Dia tampak benar-benar rapuh.
Aku merasa sangat kasihan padanya. Dia sudah gak ada, Al. Aku gak mau hidup lagi. Dia sudah gak ada. Untuk apa aku hidup sementara dia sudah gak ada? Aku akan menyusulnya. Aku dan anak ini akan pergi menyusulnya. Jangan halangi aku. Diana kembali berbalik dan menatap ke bawah. Di, jangan lakukan itu. Di, please. Jangan lakukan itu, Di. Diana, Diana. Aku mulai menghibah. Perasaan takut mulai menguasaiku. Aku benar-benar takut wanita ini melakukan hal nekat. Benar dugaanku. Dalam hitungan detik, Diana sudah melompat dan tanganku tidak bisa menjangkau tubuhnya. Tubuh Diana sudah terjun bebas, jatuh menghantam tanah yang keras. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar beberapa kali, mengganggu tidurku yang gelisah. Aku tetap memejamkan mata, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Tok tok tok. Bukannya berhenti, namun suara ketukan kembali terdengar lagi. Aku takut suara-suara itu membangunkan kansahku. Tok tok tok. Ah, sial. Siapa? Aku terduduk dan mulai berteriak. Selimut turun dari tubuhku, menundukkan ke tubuhku yang telanjang. Ini saya, Pak. Sudah pukul 7:30. Sudah saatnya kita berangkat kunjungan. Terdengar suara Winda di balik pintu. Ah, aku baru ingat. Sekarang sudah di Senen. Saatnya aku kunjungan cabang. Aku harus membangunkan Kansa. Aku menoleh pada sisi lain tempat tidur, berharap melihat kekasihku berada di sampingku. Aku terkejut mendapati Kansa tidak ada di sana. Untuk memastikannya, aku membuka seluruh selimut. Namun tempat tidur itu kosong. Kansa benar-benar tidak ada di sana. Perasaan bingung, kecewa, marah, sedih, berbaur menjadi satu. Bertanya-tanya, mengapa orang yang kuharapkan ada di sisiku tidak ada di sana? Apakah tadi malam itu hanya mimpi? Hanya salah satu dari fantasi liarku saja? Tidak. Tadi malam benar-benar nyata. Aku memang sedikit mabuk dan tak sadarkan diri. Tapi setelah itu kesadaranku kembali. Aku dan Kansa memang bersama. Lalu kemana dia sekarang? Tok tok tok. Suara pintu kembali mengusikku, membuyarkan semua lamunan. Tunggu di lobi, Winda. 10 menit lagi aku turun. Baik, Pak. Pikiranku masih berputar-putar pada Kansa. Bertanya-tanya kemana wanita itu pergi. Kenapa pergi? Apa Kansa menyesal telah tidur denganku? Hingga dia memutuskan untuk pergi. Memikirkan hal itu membuat dadaku nyeri. Aku tidak mau berpikir terlalu jauh. Aku sudah menjadikan Kansa milikku. Mau tidak mau, wanita itu harus menerimaku. Pemikiran yang egois memang. Tapi aku tidak bisa membiarkannya pergi dari hidupku lagi. Tidak mau berlarut-larut, aku memutuskan untuk mandi dan bersiap-siap kunjungan cabang. Walau Kansa pergi dariku hari ini, aku bisa menangkapnya lagi. Aku bisa menemukannya di kantor maupun di rumah kontrakannya. Tidak akan sulit bagiku untuk menangkapnya kembali. 10 menit kemudian, aku sudah turun ke lobi. Kulihat Winda sudah menungguku di sana. Mobil jemputan dari cabang sudah siap, Pak. Oke. Aku berjalan keluar dari hotel disambut oleh mobil jemputan yang sudah menunggu.
Begitu aku sudah duduk dengan nyaman, mobil segera meluncur ke kantor cabang. Ini data perform cabang, Pak. Winda menyerahkan tablet. Ya. Aku menerima tablet itu asal-asalan. Melihat angka-angka di sana. Tapi pikiranku kemana-mana. 90% pikiranku tertuju pada Kansa. Sementara 10% lainnya memikirkan mimpi anehku tadi malam. Perasaanku menjadi tidak enak. Mengapa aku bisa bermimpi seperti itu? Seperti sebuah firasat akan terjadi sesuatu. Mimpi hanyalah bunga tidur. Aku tidak perlu memikirkan hal itu secara mendalam. Fokusku sekarang hanya Kansa. Aku akan memperjelas hubungan kami ke depannya. Kansa sudah menjadi milikku. Aku tidak akan melepaskannya lagi. Aku sedang berada di ruang meeting yang dihadiri oleh semua karyawan cabang. Aku menatap satu persatu wajah yang ada di sana. Perasaan kecewa dan marah kembali datang ketika aku tidak melihat dia ada di sana. Kansa benar-benar menghindar dariku. Dia bahkan memilih untuk tidak bekerja. Semenyesalkah itu dia tidur denganku? Ketidakhadiran Kansa membuat emosiku semakin meluap-luap. Aku kehilangan profesionalitasku sebagai seorang atasan. Aku meluapkan kemarahan pada bawahan. Apalagi setelah aku melihat wajah yang ku benci di sana. Wajah dari seorang rival yang ingin kusingkirkan. Vinda, atur pertemuanku dengan para tim lending dan funding. Pastikan operasional berjalan seperti biasa. Jangan biarkan nasabah terabaikan karena kedatanganku. Tetap prioritaskan layanan nasabah. Baik, Pak. Akan segera saya sampaikan pada pimpinan cabang. Winda berjalan ke arah Arif dan menyampaikan pesan dariku. Arif tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dia mulai menyuruh tim operasional keluar dari ruangan itu. Sehingga yang tersisa kini hanya tim funding dan lending. Aku melayangkan pandang. Hanya tersisa sekitar 20 orang. Terdiri dari tim Kansa dan tim si brengsek. Kalau boleh jujur, sebenarnya aku tidak ingin marah-marah hari ini. Performa cabang Surabaya paling baik sewilayah Jawa Kerja Jatim. Tidak ada alasan untuk mempressure lagi. Namun kepergian dan ketidakhadiran Kansa hari ini benar-benar merubah moodku. Aku ingin melampiaskan kemarahan ini. Apa semua tim sudah lengkap? Tanyaku. Aku melayangkan pandang. Kebanyakan dari mereka tampak menunduk. Hanya si brengsek yang tidak mau kusebut namanya dan Arif yang berani menatapku. Iya, Pak. Semua sudah lengkap. Jawab si brengsek. Sepertinya dia ingin menyembunyikan kenyataan bahwa Kansa tengah tidak hadir dalam pertemuan ini. Aku menatap si brengsek. Ternyata dia lebih tampan dari di foto. Performa kerjanya juga di atas rata-rata. Bila tidak ada sangkut pautnya dengan Kansa, mungkin aku akan menyukai sosoknya. Dia sosok yang sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Sosok yang dibutuhkan perusahaan. Namun begitu mengingat dia adalah pacar Kansa, membuatku emosi jiwa. Pertanyaan demi pertanyaan selalu muncul di benakku. Sampai sejauh mana hubungan mereka? Apa mereka sudah pegangan tangan? Berpelukan? Berciuman? Memikirkan hal itu membuat otakku kembali mendidih oleh amarah.
Tapi satu hal yang pasti, setidaknya Kansa bisa menjaga diri. Kansa masih suci. Aku yang mengambil hal itu darinya. Aku pemenangnya. Tanpa sadar, senyum licik dan sinis tersungging di bibirku. Baiklah, Kansa memang pacarmu, tapi dia akan segera menjadi istriku. Aku adalah pemilik Kansa yang sebenarnya. Memikirkan hal itu membuatku senang. Tapi kesenangan itu tidak bertahan lama. Mengingat sikap Kansa pagi ini, hatiku kembali diliputi oleh amarah. Arif, saya Pak. Bisa kamu jelaskan data-data ini? Aku melempar data-data itu di meja. Arif segera mengambil data itu dan membacanya. Berapa potensi dana di Surabaya? Mengapa total DPK masih kurang dari 1 T? Apa kalian semua di sini tidak bekerja? Makan gaji buta? Saya bisa jelaskannya, Pak. Aku tidak mau mendengar penjelasan, Arif. Yang ku mau itu action. Data DPK cabang kalian hanya 4% dari total potensi dana yang bisa diserap. Kemana yang 96%? Seharusnya cabang kalian mampu menyerap minimal 15% dari total keseluruhan. Tapi mengapa angkanya jauh dari target? Begini Pak, di Surabaya terdapat ratusan bank yang terdiri dari bank pemerintah dan swasta yang terbagi lagi menjadi bank konvensional maupun syariah. Selain itu, masih ada bank pengkreditan dan juga koperasi. Serapan dana 4% menurut saya sudah terbilang besar mengingat banyaknya persaingan. Jadi menurutmu, cabangmu sudah aktif? Sudah layak disejajarkan dengan bank-bank pemerintah? Apa kamu tidak melihat total DPK mereka? Arif, bank kita memang bank swasta, tapi total aset kita tidak kalah dengan bank pemerintah. Seharusnya serapan dana yang masuk juga tidak berbeda jauh. Aku tidak butuh pemimpin yang mentalnya seperti kamu. Tidak berambisi dan mudah puas. Aku menghela nafas sejenak. Sebelum melanjutkan, aku tidak mau tahu. Di kuartal keempat, aku harus melihat cabang ini bertumbuh. Minimal 7% dari total dana secara keseluruhan. Bila tidak, siap-siap saja letakkan jabatanmu. Suasana ruang meeting menjadi hening. Mungkin aku sudah keterlaluan, tapi aku tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba suasana hening itu dipecahkan oleh bunyi ponsel yang berdering terus-menerus. Aku mengalihkan pandanganku pada Windah, karena aku tahu bunyi itu berasal dari ponselku. Aku melihat Windah berjalan ke arahku, sembari membawa ponsel. Bila sedang meeting, aku memiliki kebiasaan menitipkan ponsel itu padanya. Tujuannya agar tidak ada gangguan dari luar. Maaf Pak, mengganggu waktunya. Ada telepon dari rumah. Apa perlu saya mengangkatnya? Tidak perlu Windah, aku akan mengangkatnya sendiri. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa, bye-bye.